Soal aturan pengeras suara masjid, Kemenak bantah anggapan anti syiar Islam. Harus lebih paham juga, emang itu cara membangunkan atau mengajak orang sholat ya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke orangnya sendiri sih. Kalau emang di sini mayoritasnya muslim semua, dia harus pahamin, dia juga tinggal berada di mana gitu. Itu nggak masalah, karena saya seorang muslim, karena itu panggilan buat ibadah ya. Jadi buat apa dipermasalahin? Soal azan gitu emang tergantung sama keadaan atau kondisi masyarakat sekitar. Kalau misalnya dirasa itu mengganggu, alangkah baiknya untuk dikecilkan juga, karena ya again tergantung sama masyarakat apakah merasa itu keganggu atau enggak. Kalau menurut saya ya, dari yang Nasrani ya, nggak jadi masalah itu. Jadi kalau yang dibilang dari media asing itu apa ya, kalau saya bilang tuh mereka mau mencampuri urusan dalam negeri, nggak jadi masalah buat saya. Itu panggilan untuk saudara-saudara kita yang muslim. Jadi kalau buat saya sih, saya nggak masalah. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Bahwa ketentuan dan aturan bagaimana tentang penggunaan suara adzan itu di masjid maupun musola, dan setelah berjalan 40 tahun tidak ada polemik yang terjadi ataupun salah paham ataupun sengketa di antara masyarakat, baik itu golongan muslim yang mayoritas maupun di antara golongan non-muslim yang minoritas. Tapi saat ini justru Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara baik di masjid maupun di musola. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu polemik, katakanlah demikian, ataupun pro dan kontra di hadapan masyarakat. Yang kita patut pertanyakan adalah sebetulnya apa sih manfaatnya Menteri Agama mengeluarkan aturan yang sudah jelas lebih dari 40 tahun yang lalu diatur oleh Kementerian Agama juga tentang penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola, terutama tentang adzan. Soal aturan pengeras suara masjid, Kemenak bantah anggapan anti syiar Islam. Surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Beberapa anggapan muncul menganggap aturan tersebut menghambat syiar Islam di tanah air. Kementerian Agama menepis anggapan tersebut dan meminta tidak ada pihak-pihak yang menggoreng isu itu untuk menyudutkan pemerintah. Jangan sampai ada yang menggoreng ke sana kemari, jadi dianggap pemerintah terlalu mengatur urusan agama. Pemerintah anti syiar itu sama sekali tidak. Justru ini untuk menjaga kemaslahatan umum. Demikian kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama atau Kemenak Adib dalam diskusi daring di YouTube Bimas Islam TV. Dia mengharapkan melalui sosialisasi publik akan memahami kenapa aturan penggunaan pengeras suara masjid dan musola dikeluarkan. Sosialisasi ini targetnya tidak hanya semata-mata masyarakat mengetahui adanya surat edaran ini, tetapi juga memahami tentang latar belakang, makna filosofisnya. Demikian ujarnya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Holil Qomas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 5 tahun 2022. Menurutnya, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Serta mengingat masyarakat Indonesia tidak semuanya beragama Islam.
Surat edaran ini adalah pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola takmir masjid dan musola untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujarnya. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut pihaknya setuju dengan aturan yang tertuang dalam SE Menak nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Prinsipnya MUI setuju dengan adanya pengaturan tersebut. Demikian kata Anwar melalui layanan pesan. Namun, pria kelahiran Sumatera Barat itu berharap implementasi terhadap SE Menak nomor 5 tahun 2022 bisa fleksibel dan tidak disamakan di semua daerah. Jangan terlalu kaku dan juga jangan disamakan untuk semua daerah. Demikian kata Anwar. Menurut dia, implementasi terhadap SE Menak nomor 5 tahun 2022 sebaiknya ada kelonggaran tertentu, terutama menyikapi daerah dengan 100% atau mayoritas muslim. Mungkin sebaiknya dalam peraturan tersebut perlu ada konsiderans yang mengatur dan memberi kelonggaran-kelonggaran tertentu. Demikian beber dia. Sebelumnya, Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qomas menerbitkan SE nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Yakut menyebut surat teranyar sebagai pedoman demi menjaga keharmonisan masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut pihaknya setuju dengan aturan yang tertuang dalam SE Menak nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Namun perlu ada kelonggaran terhadap SE Menak itu di beberapa daerah. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujar mantan Ketua GP Ansor itu melalui keterangan persnya. Yakut di sisi lain memahami bahwa pengeras suara di masjid atau musola sebenarnya kebutuhan bagi umat Islam dalam menyiarkan Islam. Namun masyarakat Indonesia beragam, baik agama, keyakinan, hingga latar belakang. Surat edaran dibuat demi menjaga harmoni sosial. Adapun surat edaran yang terbit 18 Februari 2022 itu ditujukan bagi Kepala Kanwil Kemenak Provinsi, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Surat itu juga ditujukan bagi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan takmir atau pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola atau takmir masjid.